Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh dari Biro Kemahasiswaan, Biro Akademik, Biro Akademik, yang kami hormati semua sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Bapak Ibu guru, karyawan SMA Negeri 1 Sedayu, serta anak-anakku yang berbahagia yang pada kesempatan siang hari ini kelihatan sehat-sehat meskipun menempuh perjalanan cukup jauh, 4,5 jam. Alhamdulillah bisa sowan di Universitas Jenderal Sudirman yang menjadikan sarana untuk menimba, mencari pengetahuan tentang Universitas Jenderal Sudirman. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pertama kami memohonkan izin kepada Bapak Kepala Sekolah yang mestinya bisa bersama-sama dengan kita, tetapi ada keperluan lain, yaitu kegiatan MKKS di SMA sehingga mendelegasikan kepada kami Bapak Ibu guru untuk mendampingi para siswa berkunjung ke Universitas Jenderal Sudirman ini. Yang kedua, kami dari SMA 1 Sedayu mengucapkan terima kasih sekali kepada sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman atas berkenan menerima kami dengan ramah, dengan segalanya bisa diterima dengan senang hati. Kami merasa bangga bisa benar-benar bisa ketemu di sini karena beberapa waktu yang lalu kami itu merasakan penasaran sekali terhadap universitas ini. Universitas Jenderal Sudirman adalah nama pahlawan yang cukup dikenal, universitasnya juga cukup dikenal. Namun dari kami itu beberapa tahun baru beberapa siswa yang bisa nyantol di sini. Penasarannya juga begitu. Saya tahun 84 itu juga tidak diterima di sini. Kenapa tidak diterima? Karena tidak mendaftar. Kemudian penasaran yang kedua, kenapa yang dipilih itu Jenderal Sudirman? Padahal dari Purwokerto itu ada tokoh yang fenomenal, terkenal dalam bidang koperasi, pendiri koperasi di Indonesia, meskipun tidak diangkat sebagai bapak koperasi, yaitu siapa? Partai Arya Wirya Atmaja. Itu adalah tokoh
operasi dari Purwokerto. Mungkin latar belakang kepahlawanannya yang diambil dari universitas ini. Ya. Kemudian tujuan kami ini kami mengajak 310 siswa didampingi oleh 24 pendamping Bapak Ibu guru karyawan ingin mengetahui lebih jauh tentang universitas ini, mungkin nanti beserta lingkungannya, Pak. Jadi nanti mungkin kalau para siswa ada beberapa pertanyaan mohon dijelaskan lebih detail, lebih jauh tentang universitas ini. Kemudian bila mana nanti kami sudah berakhir dalam kunjungan ini, kami mohon maaf bila mana selama kunjungan ini kami banyak kesalahan, banyak tutur kata, banyak tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan seluruh sivitas akademika, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa sampaikan mewakili dari sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Heru Subandri untuk sambutannya. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan paparan terkait Universitas Jenderal Sudirman yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Akademik. Yang kami hormati Bapak Eko Sumanto SPT MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kita semuanya. Yang kami hormati Pak Heru, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, Pak Andi selaku Subkor Bidang Akademik dan Informasi, teman-teman akademik, dan semuanya yang paling berbahagia adalah adik-adik dari SMA Sudayu yang alhamdulillah sampai siang ini masih sehat-sehat, bugar-bugar, masih setia, dan meskipun saya tuh belum makan siangnya, tapi kayaknya semangatnya masih luar biasa. Karena dari SMA Sudayu. Pertama, saya ucapkan selamat datang di kampus Unsud, kampus Utara Sudirman. Ya, inilah kampus kita. Ini adalah Geraha Wiatama, auditorium yang kita ada di bagian depan, di belakang kita cukup luas auditoriumnya. Cuma kalau ditaruhkan di dalam mungkin terlalu sedikit peserta, jadi kita tempatkan di sini, mudah-mudahan berkenan. Dan selamat datang juga di Kota Purwokerto. Alhamdulillah sudah beberapa minggu ini diguyur hujan, jadi sudah semakin dingin di sini. Mudah-mudahan Jogja juga sudah ada hujan, walaupun sedikit-sedikit ya. Baik, saya mau duduk dulu ya Pak ya. Buat saya jadi berdiri. Kalau duduk rasanya kok dapat itu nyaman ngobrolnya dengan teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar kelihatan muda saya. Baik, ini adalah Kota Purwokerto pada ini semuanya, kampus Universitas Sudirman. Tadi Pak Heru nanti kau kenapa dikatakan Jenderal Sudirman ya? Karena Pak Sudirman itu lahirnya di Rembang Purbalingga. Ya, jadi memang cikal bakalnya di sini. Dan Pak Sudirman adalah salah satu dari 3 jenderal yang bintang 5. Kan ada hanya 3 di Indonesia, Pak Harto, Pak Nasution, dan Pak Sudirman. Nah, kita pilih Jenderal Sudirman karena bintangnya 5. Ya, kalau bintang 4 banyak, bintang 5 cuma 3. Di sebelah yang ada di itu kan punya Patih ya. Nah, kita udah Jenderal bintang 5. Di Jogja cuma ada Patih, jadi nggak takut dengan orang Jogja gitu ya. Di atas cuma pangeran, jadi nggak takut juga dengan atas. Itu semuanya kita. Jadi kita bangga dengan Jenderal Sudirman. Itulah kira-kira cikal bakalnya kenapa kita pakai Jenderal Sudirman. Selebihnya memang dari awal pendiri dari Universitas Jenderal Sudirman ini adalah pertama dari TNI. Jadi memang kita afiliasinya dan pertama yayasannya didirikan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi memang awalnya dari teman-teman dari TNI. Baik,
Sedikit saya nanti akan cerita terkait dengan Purwokerto dan Unsur. Jadi memang kalau kita berkunjung ke Purwokerto, ada yang sudah pernah ke Unsur sebelumnya? Belum ya? Coba ada yang awas dari itu ya Bu ya? Oh kan berlomba kita. Nah pertanyaan berikutnya adalah tadi berapa? 300 berapa? 310 kelas? Kelas 12 ini? Oh 9 kelas, kelas 12. Berarti umurnya tinggal umur di SMA maksudnya jangan. Tinggal berapa semester Bu? Tinggal 1 semester lagi ya. Jadi sudah mulai dari itu pengen kemana? Nah 310 ini kira-kira yang mau kuliah berapa orang? Tak hitungin dulu. Yang pengen kuliah berapa orang? Mau kuliah di mana saja boleh. Bukan ada dilihat dulu. Jangan-jangan ada yang mau kuliah kan saya jadi mubadir ngomongnya. Yang tinggi walaupun belum makan, jadi ngitungnya enak. Gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pengen kuliah di Unsur berapa? 1, 2. Cuma 4 Bu, gak apa-apa. Cuma 4. Aman berarti Bu, aman. Cuma 4 Pak yang mulai di Unsur. Baik, ya artinya saya kepingin aja kira-kira yang punya minat seberapa, terus motivasinya seperti apa. Mungkin karena belum pernah Unsur saja jadi nggak pengen minat di Unsur gitu ya. Nah. Ya, Unsur sebenarnya sudah cukup tua. Jadi pertama kali berdiri itu 1963 dan ada di semuanya. Ini ada halaman rektor Unsur yang tadi ada lewat dari sana. Kira-kira kalau kita ambil fotonya dari gedung rektor itu seperti itu penampakannya. Ada gunung selamatnya, ada perpustakaannya. Nah, sedemikian sejuknya maksudnya ya. Nah, ini sebenarnya saya pasang peta ini supaya nggak salah. Kalau teman-teman dari Jawa Barat, teman-teman dari DKI kadang-kadang salah dengan Purwakarta. Ya, Purwakarta itu kan di Jawa Barat. Kalau Purwokerto di Jawa Tengah. Nah, kalau orang Sedayu kalau nggak sampai tahu Purwokerto Jawa Tengah berarti geografinya dapat 5. Dulu ya Pak ya. Ya. Nah, sosial ekonominya cukup nggak beda jauh dengan Jogja ya. Jadi di sini transportasi juga mudah, meskipun setelah jam 9, jam 10 tidak banyak angkutan umum, tapi Grab dan sebagainya gampang. Kemudian tempat kos kira-kira kalau setahun ya 3,5 juta lah standarnya. Cuma kalau di Jogja, kalau ada kos di sekitar UGM, UNJ misalnya, kalau kos itu nggak ada lemari, nggak ada tempat tidur gitu ya. Nah kalau sini udah ada. Jadi itu aja. Jadi sudah ada tempat tidur, sudah ada lemari, sudah ada meja dan sebagainya. Fasilitasnya sudah komplit. Nah di sini ada dia masih kantongi uang 10.000 dan dari masuk orang makan, pesen nasi sama telur, ekstrak sudah masih cukup lah uangnya. Jadi nggak beda jauh dengan Jogja. Jadi secara ekonomi nggak akan beda jauh. Kecuali kalau ada yang dari Jakarta, dari Jawa Barat memang sedikit membantu karena sangat lebih mahal di sana. Nah ini habis ini ke Baterai itu apa? Habis ini ke Baterai itu setelah ini yang ke Baterai itu Baterai? Oh enggak. Nah ini contohnya Baterai ini. Nah ini gambar saya ambil di Baterai. Ini biasanya dipakai praktek juga untuk mahasiswa. Jadi surveinya seperti ini, kira-kira surveinya di sini. Mungkin di Jogja nggak begitu banyak yang seperti ini kalau nggak begitu. Kalau di Purwokerto masih banyak survei seperti ini. Nah ini kebun raya Batu Raden. Ini untuk praktikum mahasiswa biologi, pertanian semua ada di sini. Ya. Kemudian ini bukan di Swiss atau Australia. Ini adalah balai pembibitan ternak di Batu Raden. Ini diambil di sore hari kalau pas makan lagi ikut bala. Seperti ini kondisinya. Jadi nggak perlu ke Australia, nggak perlu ke Swiss. Seperti inilah kondisinya Batu Raden. Ya, halo. Hai.
yang jadi dipakai untuk mahasiswa, ya. Abaikan yang berenang. Oke, unsur dari 1963 adalah universitas yang konsisten pada satu hal, adalah kita selalu konsentrasi dan konsen terhadap pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Artinya apa? Kita selalu mengangkat sumber daya lokal yang ada tidak hanya di Purwokerto. Kalau ada dari Sedayu, silakan angkat kearifan lokal di Sedayu, tidak masalah untuk bagian penelitian. Itulah kenapa di unsur penelitian pengembangan banyak berpikir pada pertanian, kemudian kearifan lokal yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar di Purwokerto dan sekitarnya, bahkan teman-teman dari kantoran dan di lokasi mereka mengembangkan lokasi klien masing-masing di sini. Apa yang diperlukan di sana dikaji di sini. Itulah kenapa kita yakin bahwa mungkin 10-15 tahun lagi adik-adik akan menjadi camat, menjadi bupati, bupati wali kota atau pimpinan yang lain yang harus mengerti kondisi di masing-masing wilayah. Jadi kenapa unsur mengambil kearifan lokal, karena masing-masing wilayah pasti punya kearifan masing-masing. Potensi yang harus ada diketahui di situ. Belajarnya di sini. Ya. Baik, aktivitasnya sudah A, saksi saja. Nah saat ini kita untuk adik-adik SMA kita sediakan 39 program sarjana dan 10 diploma. Totalnya kalau di UNSUD ada 85. Tapi yang kita sediakan untuk adik-adik ada 39 program studi sarjana dan 10 diploma yang semuanya nanti ikut di seleksi nasional baik prestasi maupun UTBK. Ya, nanti kita lihat kodenya apa saja. Kalau yang profesi S2, dokter kan lanjutnya. Tapi yang penting adalah 10 diploma dan 39 sarjana ini. Oke, kita lihat posisi unsur sekarang. Ya, ini adalah tahun 2023 kemarin. Kita mengambil mahasiswa sejumlah 7.328 yang daftar unsur kurang lebih 115.335. Yang daftar unsur, yang diterima hanya 7.000-an. Ini posisi peminat tahun lalu, ya. Jadi semakin tahun semakin baru kita sudah memberikan tambahan kuota, tapi peminatnya juga semakin tinggi. Saya cek tadi sudah juga ada yang unsur Pak ya, tahun lalu kalau nggak salah. Saya agak lupa apakah di jalur SNBP atau di SNBP atau SNBP, tapi ada yang unsur. Saya cek. Tapi sepertinya tahun lalu berapa yang masuk unsur? Belum ada kalau misalnya ya. Setahu saya tahun lalu nggak ada, setahu saya. Oh dulu pernah ada. Oh dulu pernah ada. Sudah berapa tahun? Oh berapa tahun di mana ada? Ya ini adalah daftar unsur tahun lalu. Jadi bisa ada dipertimbangkan kira-kira unsur di posisi mana sih? Ya nggak beda-beda jauh dengan universitas yang lain. Nah ini adalah 10 program studi sarjana dengan peminat tertinggi. Ya, nomor satunya kedokteran. Dari tampilnya 130, yang daftar 6.024. Kemudian di bawahnya farmasi. Kalau yang nomor ini mas, kalau di Sedayu kelas 12 masih K13 sudah merdeka Pak? Masih K13 ya? Ya alhamdulillah dia semua masih K13 kalau saya kelas 12. Nah kalau K13 nggak begitu sulit ya. Nanti PR-nya kalau sudah mulai kurikulum merdeka. Jadi saya nggak akan bedah untuk merdeka, yang 13 saja beda pusing. Kalau yang IPA IPS meskipun nanti ada lintas jurusan, kalau diperhatikan bahwa adik-adik belajar itu dari kelas 10 sudah ada penjurusan. Betul ya? Anak-anak IPS belajar fisika enggak? Anak-anak IPA belajar ekonomi enggak? Artinya walaupun nanti lintas jurusannya boleh, tapi ini juga diperhatikan poinnya nanti. Nanti ceritanya di dalam saja. Ya, setelah ini maksud saya. Ya, untuk teman-teman IPS paling tinggi manajemen hukum. Ini 2 prodi yang saling-salipan. Satu lagi komunikasi. Nah 3 prodi ini setiap tahun bertukar posisi. Kebetulan tahun lalu hukum yang nomor 2 satu manajemen. 2 tahun lalu komunikasi nomor 1, nomor 2-nya manajemen, nomor 3-nya hukum. Terus 3-3 ini. Kemudian di bawahnya
bergantian terus. Ya. Kalau yang IPA selalu medan tutor nomor 1, selalu, belum ada yang menggantikan. Oke. Ini 10 prodi peminat terbanyak di prodi D3. Kita lihat diploma kita administrasi bisnis dengan kapasitas 90 yang dapat sudah 4 ribuan. Jadi memang walaupun cuma D3 tapi nilainya lumayan tinggi. Nah pertanyaannya, kira-kira SMA Sudadi kalau masuk 4.000 itu, masuk 6.000 tadi di kelompok mana? Kelompok atas, bawah, menengah, atau malah paling bawah? Ini yang perlu dicari solusinya, dicari penyebabnya. Barangkali walaupun sudah nomor 1 di Sedayu, tapi ternyata secara nasional belum masuk ke menengah ke bawah ke atas misalkan. Ini PR-nya Bapak Ibu semuanya untuk mengkaji itu. Ya. Nah, unsur banyak lokal kampusnya. Ini ada di lokal kampus utama di Greden. Ya, ada kampus saya punya namanya. Ada auditorium, sebelah itu ada fisik, sebelahnya lagi ekonomi, fakultas hukum, kemudian ada di jalan 1 kilo lagi di arah sana itu ada kampus Dr. Suparno, itu banyak kampus eksak di situ. Paling jauh adalah kampus Blaker di Purbalingga, itu fakultas teknik. Jadi kalau fakultas teknik tidak belajar di Purwokerto atau Banyumas, tapi di kabupaten sebelah, kurang lebih 20 km dari kota Purwokerto. Satu lagi kampus lagi di ketika ada di masuk kota Purwokerto ada rumah sakit Margono Soekaryo, belakang itu fakultas kedokteran. Nah berimpit dengan rumah sakit. Jadi memang lebih dekat dengan rumah sakit supaya pakarnya enak. Dan mudah-mudahan mendoa restunya tahun depan kita sudah mulai membangun rumah sakit pendidikan untuk fakultas kedokteran di sekitar itu juga. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau ada yang masuk dalam fakultas kedokteran sudah ada fasilitasnya sendiri nanti. Tak skip aja ini. Nah mahasiswa itu sekarang kurang lebih 27.000 yang ada di kota Purwokerto ini. Mulai ada yang mulai dari Aceh sampai Papua ada 34 provinsi semua ada di sini. Ya. Baik, kita kenalan satu-satu dulu dengan fakultas. Ya. Yang pertama adalah fakultas ketua. Ini kalau Bapak Ibu di kawal lahirnya prematur. Kenapa itu akhirnya 1962? Unsur SS 1963. Kenapa ini cikal bakalnya unsur? Dulu dibina oleh UNIP. Jadi kalau Bapak Ibu nyari faktor yang di UNIP nggak ada karena beda di sini. Ya, ini 1962 lahirnya. Ya, fakultasnya ada prodinya ada 9, S1-nya ada 4, D3-nya ada 2. Yang sebelah kanan adalah akreditasinya. Ya. Ya, ini Bang Ketua. Ada agroteknologi, teknik pertanian, teknologi pangan dan bisnis. Ini yang disediakan oleh unsur di untuk fakultas pertanian. Karena fakultas ketua maksudnya SDM-nya luar biasa. Beberapa kali rektor dari fakultas pertanian, bahwa beberapa penelitian dari fakultas pertanian sudah dipakai dan diterapkan di luar negeri ya. Dan kita pernah punya penelitian padi untuk lahan kering yang dipakai di lahan Afrika juga, sampai di Afrika lah yang penggunanya. Ya. Kemudian untuk biologi ini adalah salah satu fakultas biologi yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah cuma ada 3 di Indonesia, lainnya itu MIPA. Karena setelah pertanian lahir, kemudian justru fakultas biologi, kemudian ekonomi, dan fakultas peternakan. 3 itu. Ini yang 1963. Ya. Nah, khusus untuk beberapa fakultas yang saya kasih bintang itu, ada yang namanya kelas internasional. Di unsur ada 7 kelas internasional. Ada kalau yang IPA ada prodi biologi, kemudian prodi keperawatan. Yang IPS kita ada prodi ekonomi pembangunan, prodi akuntansi, manajemen, kemudian prodi hukum, dan yang terakhir yang baru 2 tahun ini adalah prodi hubungan internasional. Yang ada kelas internasionalnya. Bedanya apa? Secara kurikulum sama.
Hanya untuk kelas internasional kita punya program-program untuk double degree maupun student exchange, walaupun tidak semua. Ya, hampir setiap wisuda kita selalu wisuda beberapa teman yang sudah double degree. Artinya kemarin kita dari fakultas ekonomi double degree dengan Jepang. Ketika dia lulus, dia akan mendapatkan 2 ijazah, satu dari UNSUD, satu dari Jepang. Ya, itu ada di kelas internasional. Ya. Pendaftarnya nggak perlu pakai TOEFL, sebelum ditanya ya. Saya ingat, nggak perlu pakai TOEFL, sama seperti biasa. Nanti mandirinya hanya untuk yang kelas internasional ini tidak ditawarkan di seleksi nasional. Semua menggunakan jalur mandiri dan seleksinya di akhir setelah SNBT. Ya, ini untuk kelas-kelas internasional. Tadi ada biologi, keperawatan, ekonomi bangunan, akuntansi, manajemen, hukum dan hubungan internasional. Oke, lalu saja. Ini fakultas ekonomi, ya, ada 4 D3, kemudian ada 4 S1. Nah, unsur kita juga punya prodi-prodi bidang pendidikan. Kita ada 4 program studi pendidikan, meskipun kita punya fakultas ilmu pendidikan dan keguruan. Ya, ada 1 pendidikan ekonomi, ada di fakultas ekonomi, ada pendidikan jasmani di fakultas kesehatan, kemudian ada prodi pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris yang itu di fakultas ilmu budaya. Ada 4 program studi pendidikan yang secara teman-teman atau adik-adik yang benar menjadi guru atau tim pendidik. Ya. Saya nggak banyak bicara masalah magister dan dokter ya, nanti kalau ada yang lain kita akan di setelah selesai saja. Ya. Kemudian ini adalah peternakan, ya. Peternakan kita ada jenjang mulai dari D3 sampai S3 ada semuanya. Dan peternakan adalah salah satu program studi yang masa tunggu lulusannya itu 0 bulan. Artinya sebelum wisuda sudah banyak direkrut oleh perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena memang kalau fakultas peternakan UNSUD sudah punya nama di banyak sekali perusahaan-perusahaan. Kalau orang lapangan mengatakan kalau lulusan peternakan UNSUD tidak usah kemana-mana, bisa bawa ijazah ke semua CV atau semua peternakan di Indonesia pasti dicarikan. Karena yang relasi kita sangat kuat di situ, ya, gitu. Kemudian fakultas hukum, ya, ada kelas internasionalnya, ada S1, S2, S3, dan yang unik di sini adalah S2 atau prodi notariatan. Karena notaris ini sekarang sedang moratorium atau penghentian prodi-prodi kenotariatan dibuka. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah punya. Jadi ada yang punya yang pengen jadi notaris nanti bisa lanjut ke sini, S1-nya di hukum, S1 di fakultas hukum, kemudian S2-nya ke notaris di kampus yang sama. Kemudian berikutnya adalah FISIP. Yang FISIP ini ada 5 prodi S1, ya. Yang sedang naik daun adalah ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Ini 2 prodi yang 3 tahun terakhir itu sudah cukup banyak. Ya, oleh karena itu di hubungan internasional kita sudah bisa membuka kelas internasional. Oke. Kemudian untuk kedokteran, ada yang menjadi dokter? Coba yang minat fakultas kedokteran tunjuk tangan ke beberapa orang. Saya berurusan khusus soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10. Baik, ini pesan saya untuk adik-adik yang untuk adik-adik yang minat di fakultas kedokteran, tolong disiapkan semuanya sedemikian rupa, baik itu fisik, tenaga, mental, sampai biaya. Bukannya mahal, tapi lama. Ya, kuliah di fakultas kedokteran itu adik-adik berarti harus melalui 2 prodi sebelum jadi dokter.
baik kedokteran umum atau dokter gigi. Ya kalau rata-rata pinter kurikulumnya 4 tahun dan 8 semester. Kalau di Unsur kita bisa 3,5 7 semester karena kita menggunakan sistem blok. Jadi model blok 3 rekor kemarin 3 tahun 5 bulan sudah lulus S1 dokter, gelarnya S1 sarjana kedokteran. Nah setelah itu adik-adik harus ikut program yang namanya profesi kurang lebih 4 semester 2 tahun, baik profesi kedokteran maupun profesi kedokteran gigi. Ya. Setelah profesi, adik-adik nanti di ujung profesi akan kemudian namanya uji kompetensi dokter. Ya. UKMPPD namanya. Itu yang dilakukan bukan unsur, bukan perguruan tinggi, tapi asosiasi. Nah, adik-adik punya kesempatan maksimal 3 kali ujian UKMPPD, uji kompetensi. Kalau 3 kali nggak lulus, maka selamanya setelah 6 tahun kuliah hanya bergelar S1, tidak boleh pakai gelar dokter. Loh yang 6 tahun gimana ya? Alhamdulillah sudah belajar kedokteran. Gitu kan? Jadi persiapannya harus benar. Ya, sudah kuliah 6 tahun sampai UKMPPD kok nggak lulus 3 kali ya? Alhamdulillah hanya S1 saja. Jadi harus benar-benar disiapkan dari awal 6 tahun itu. Ya. Nah alhamdulillah kalau di Unsur sampai saat ini untuk yang kedokteran gigi kita sudah punya rumah sakit khusus untuk pendidikan, namanya GMP. Nanti bisa kalau lewat Karawang bisa lewat di sebelah kanan jalan dari jalan Karawang kali ini. Itu ada fasilitas yang kita buat untuk kedokteran gigi. Setiap tahun luar biasa peminatnya. Dan alhamdulillah untuk tahun saat ini kita sudah punya 1 S2 biomedis dan spesialis anestesi yang kita buka. Mohon doanya tahun depan kita sudah mengajukan juga untuk spesialis saraf, spesialis kandungan dan spesialis untuk bedah. Ya, gitu. Kemudian ini adalah teknik kampus paling jauh di Purbalingga. Kita ada 5 S1, ada elektro, industri, geologi, sipil dan informatika. Nah, yang sedang ongoing, sedang OTW sekarang adalah teknik mesin dan teknik komputer. Mudah-mudahan tahun depan sudah buka. Jadi ada yang bisa punya peminat baru. Ya. Oke. Kemudian untuk menjas, ya, ikutnya Divikas. Divikas kita punya 5 prodi S1. Ini bagus juga untuk teman-teman adik-adik yang minat sebagai perawat ataupun apoteker, ya, perawat atau apoteker. Tolong perhatikan, dimanapun nanti adik-adik akan kuliah, ambil jurusan S1 keperawatan atau S1 farmasi, pastikan di kampus itu sudah ada profesi apoteker maupun profesi nurse. Karena sekarang jumlah S1 keperawatan dan S1 farmasi jauh lebih banyak daripada profesi apoteker dan profesi nurse. Padahal untuk dapat izin praktek sebagai apoteker dan nurse harus melewati profesi ini setahun. Dampaknya adalah yang mau masuk profesi rebutan. Nah untuk Unsur memang prioritasnya untuk alumni Unsur dulu. Kalau luar boleh masuk, tapi kalau ada sisa kuota. Jadi untuk teman-teman yang boleh di Unsur pasti dijamin nanti masuk profesi nurse kalau apotekernya di Unsur. Nah, ini. Kalau perhatikan, gimana pun nanti ada di kuliah yang mau keperawatan, yang mau nurse, atau yang mau apoteker, ya, tolong dicek nih. Ya, setelah lagi akan ada profesi kesmas dan gizi yang sedang mulai dirancang oleh asosiasi. Ya. Baik, ini ilmu budaya yang saya bilang tadi, ada pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selebihnya ada pendidikan Mandarin dan bahasa Inggris, ada sastra Jepang, sastra Inggris dan sastra Indonesia. Saya menyoroti yang D3, bahasa Mandarin. Kemarin saya baru ngobrol dengan kapoldinya. Saat ini yang D3 Mandarin itu nggak banyak di Indonesia. Sangat
Oke. Nah, D3 Mandarin bisa nggak banyak. Dan ternyata orang yang mau pinter bahasa Mandarin banyak, tapi orang yang punya ijazah D3 Mandarin nggak banyak. Sehingga peluang kerjanya sangat luas sekali. Saya kemarin berapa sih lulusan D3 Mandarin gajinya sekali kerja? Pertama kali kerja D3 Mandarin lulusannya itu paling rendah 5-6 juta. Kira-kira kalau PNS berapa sekarang 7 bulan? 3 juta, berarti lebih tinggi D3 Mandarin. Nah, kira-kira begitu aja. Jadi nanti peluang kerja itu cek itu semuanya. Saat ini tidak banyak D3 Mandarin, ya, walaupun cuma D3 Mandarin, tapi ternyata peluang kerja luar biasa banyak. Ya, oke. Ini MIPA, tadi biologinya sudah jadi fakultas. Yang 3 ada di fakultas MIPA, matematika, fisika, dan kimia. Ini kelautan, dan terakhir, fakultas terakhir ada MSP, ilmu kelautan dan aquaculture. Ya, 3 prodi untuk S1-nya. Oke. Nah, ini yang banyak dicari beasiswa. Setiap tahunnya UNSUD kurang lebih ada 11 sampai 15 sumber beasiswa. Total kalau saya kalkulasi setiap tahunnya hampir 5.000 mahasiswa UNSUD dapat beasiswa. Kalau tadi 27, yang 2000 S2 berarti hampir 25% mahasiswa UNSUD dapat beasiswa. Ya. Ada yang dari KIP itu di Sedayu? Ada yang punya kartu KIP? Ada ya. Nah, untuk KIP ini adalah satu-satunya beasiswa yang harus didirikan sejak SMA, dan di satunya beasiswa yang lahir sejak semester 1. Tapi jangan sampai salah dalam melakukan pendaftaran. Ya. Prioritas utama untuk mahasiswa KIP adalah teman-teman yang sudah memegang kartu KIP sejak SMA. Tapi tolong ketika nanti daftar SNBP maupun SNBT, daftarkan KIP-nya dulu. Jangan daftar seleksinya dulu baru daftar KIP. Ya, pastikan nanti di kartu ujiannya itu ada sudah masuk melalui peserta jalur KIP. Karena kalau enggak, ketika ada registrasi tetap menggunakan jalur reguler meskipun sudah punya kartu KIP. Ya, ini perhatian. Jadi pesan pada Bapak Ibu BK yang mengawal nanti, pastikan yang punya KIP atau yang belum punya KIP tapi layak KIP urus mulai dari sekarang, supaya nanti ketika mau saatnya daftar, pendaftaran SNBP mungkin di bulan Januari Februari, jadi tinggal 2 bulan lagi. Ya, sudah kebayang. Jadi sudah mulai dekat itu soal KIP. Selebihnya banyak dari mitra, dari perbankan, dari industri, dari alumni banyak sekali. Ya, setiap tahun ya 14 sampai 15 sumber pasti ada. Oke. Nah, untuk yang suka UKM pasti ada di UNSUD ya. Saat ini kurang lebih ada 34 UKM di universitas, dan di fakultas ada 148. Banyak sekali, mulai dari minat bakat, olahraga, hampir semuanya ekstra ada semuanya, tinggal dari semuanya. Pentingnya apa? Bahwa adik-adik nanti bisa menyalurkan minat bakatnya di sini, prestasinya di sini. Kami tetap berharap bahwa adik-adik nanti berprestasi di semua aspek, baik akademik maupun akademik. Ya, karena itu adalah minat bakat. Penting ini untuk adik-adik baik, karena nanti ketika adik-adik nanti lulus sarjana maupun diploma, jadi akan mendapatkan namanya surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah atau namanya SKPI. Di situ nanti akan ditulis, oh si Eko Sumanto juara 1 makan kerupuk tingkat RT misalnya. Di situ menjadi track record yang akan didampingkan dengan ijazah. Nah, jadi kalau kuliah cuma datang kuliah pulang ke kos, ya sayang, waktunya 24 jam, butuh energi besar, gunakan sebaik-baiknya. Kalau nanti akan menjadi profil dari semuanya ketika cari kerja, mesti ditanyakan SKPI mana,
menguasai bahasa apa saja, nilai skornya berapa, prestasinya apa saja, rekam jejaknya semua dilihat di situ. Ya, sekarang sudah sampai ke situ. Jadi disiapkan benar bahwa planningnya ketika nanti saya kuliah 4 tahun itu apa sih dilakukan. Ya, gitu. Fasilitas saya kira hampir sama di semua universitas tadi ya. Tidak banyak, ada asrama dan sebagainya. Ini asrama mahasiswa kita. Ya, saya aplikasi cuma 350 mahasiswa dan memang kita prioritaskan untuk teman-teman yang kurang mampu. Satu lagi asrama kita siapkan untuk teman-teman dari daerah transmigran. Ya, jadi memang tidak semuanya boleh akses ini karena terbatas kapasitasnya. Ini adalah gor kita. Ini lintasan atletik skala internasional ya. Nah, ini yang paling penting. Ya, mohon maaf sampai saat ini kita belum bisa memberikan informasi terkait dengan penerimaan baru 2024 karena sampai saat ini belum ada petunjuk resmi terkait dengan 2024. Tapi mudah-mudahan tidak berbeda jauh dengan 2023. Ya, untuk pembelajaran saja bahwa nanti kira-kira akan ada dihadapi di 2024 kurang lebih seperti ini, meskipun pasti akan banyak perubahan karena ada pemilu merdeka, ada macam-macam sehingga banyak perubahan. Tapi secara garis besar sampai saat ini tidak banyak perubahan mestinya. Tentu kita menggunakan Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Bapak Ibu BK sudah khatam ini. Dan saat ini mungkin Bapak Ibu BK sedang asik-asiknya memberitakan siswanya. Ya, baik. Secara umum seleksi mahasiswa baru kita ada 3 tahapan juga. Amanat dari Permendikbud Dikti ada 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Nah, ini yang boleh ikut hanya 40% siswa terbaik setiap jurusan. Ada yang IPA IPS yang boleh sedang ini. Ada 2, berarti ada 40% terbaik IPA, 40% terbaik IPS yang boleh ikut SNBP ini. Ya. Seleksi SNBP ini yang namanya prestasi sudah dikasih tahu besar berdasarkan prestasi, maka dasar seleksinya adalah prestasi. Prestasi itu dibagi macam-macam karakter, macam-macam item. Ya, kan tidak bisa menjawab satu persatu. Kalau di RAM itu rumit lah, udah. Tapi secara garis besar, prestasi itu dibagi menjadi 2, prestasi siswa dan prestasi sekolah. Jadi sekolah juga hadir di sini. Ya. Prestasi siswa itu diambil dari 1 nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Bukan berarti Januari 2012 ya. Oh, udah semester 5 nggak boleh sekolah lagi. Nggak dipakai SNBP. Kasihan. Tetap harus konsentrasi. Tapi untuk seleksi ini adalah sampai semester 5. Udah selesai ujian belum? Belum. Belum selesai ujian belum? Belum selesai. Oh, pas ujian ya. Anak saya juga sedang ujian di Jogja soalnya. Kebetulan anak saya di SMA 1 Teladi, sekarang di sini. Kita mungkin bisa. Jadi prestasi itu pertama ya, prestasi siswa diambilkan dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Cek semuanya. Saya yakin sekarang kalau koordinator BKS siapa Ibu ya? Koordinator BK, Rawon benar Pak koordinator BK. Nggak ikut ya? Tapi ada guru BK-nya. Sudah pusing belum Bu? Belum pusing ya? Oh belum ya, mudah-mudahan nggak pusing Bu. Jadi saat ini mungkin Bapak Ibu BK sudah mulai ancang-ancang melihat raport semester 1 sampai semester 5 seluruh siswa yang dipetakan semuanya. Karena prestasi siswa itu ya tidak hanya dilihat dari rata-rata mapel pelajaran saja. Ya, nanti dicek di Permendikbud ini. Saya mau jurusan apa sih? Mapel penduduknya apa sih? Ya.
Ya, itu yang saya tanyakan tadi. Walaupun ada dari IPA mau IPS ke IPA, pasti ada clue, ada sesuatu yang khususan yang akan diberikan oleh perguruan tinggi untuk melakukan seleksi. Ya. Jadi yang ada di Permendikbud itu adalah modul standar minimal. Kalau dilihat rata-ratanya berapa, 80, 90 ya, mampu penduduknya berapa, apa saja, itu dilihat. Sudah tahu mampu penduduk belum? Sudah pernah baca belum? Halo, sudah pernah baca buku? Sudah dikasih tahu belum? Belum ya? Baik adik-adik semuanya, nanti dicek ya, adik-adik nanti pengen masuk ke prodi apa. Jadi pilih prodinya nggak sembarangan. Tapi yang kedokteran misalkan, saya pengen kedokteran, saya nilai kimia dan biologinya semester 1 sampai semester 5, mataannya berapa? Kalau lebih rendah dari mampu yang lain, lebih baik pindah jurusan. Oh, saya nggak, jujur saja seperti itu. Ya, jadi pemilihan prodinya jangan berdasarkan keinginan. Ya, salah satu kunci sukses SNBP adalah adik-adik harus jujur. Gak perlu jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri lah. Ini aku bisa nilai itu ya jangan pernah kedokteran lah. Ya bisa daftar tapi nggak bisa keterima. Jadi kan begitu ya. Jujur saja kalau memang kemampuan saya itu di bawah rata-rata teman-teman, nggak usah milih kedokteran. Tapi kalau saya udah ranking 1, ranking 2 ya, ranking 3 di SMA ini masih lah bertahun-tahun banyak. Kalau udah ranking, kalau ini 300 berarti ranking 100 ke bawah ya hanya jadi partisipan saja kemungkinan. Kan begitu. Itu hanya kedokteran. Semua prodi punya ciri khas masing-masing. Mapelnya nanti dicek. Tanya lo guru BK, Bu. Nah, kata kunci kedua setelah ada di judul adalah kompromi. Kompromi dengan guru BK, kompromi dengan siswa. Kalau di kompromi itu kadang-kadang keinginan guru BK, siswa sama orang tua beda-beda. Jadi siapa itu guru BK sama ibu-ibunya sama gitu ya. Mudah-mudahan sudah enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Jadi enggak ramai. Nah, perlu nanti diobrolkan dengan ibu bapak di rumah. Pak, saya pengen prodi ini. Nanti gue kasih guru BK. Kira-kira kalau mau sekolah kira-kira saya pasnya di mana? Satu lagi pesan saya, ngomong saya ingat. Ada yang ikut Google? Coba yang ikut Google tuh di tangan. Nah, saya pengen lihat orang-orang Google. Serius? Nah, tolong ya. Ini pesan spesial dari saya. Ngomong ketemu, lama ketemu. Yang ikut bimbel jangan sekali-kali percaya 100% ada bimbel. Serius ini ya. Kalau ada yang bimbel nanti dikasih PC grade, saya jamin itu hoax. Saya jamin PC grade yang itu adalah data yang tidak valid. Jadi boleh menulis bisa tanya PTN yang ngasih presiden siapa, nggak ada yang ngasih. Nggak usah jauh-jauh tanya kok bapak, kepala sekolah kok bawa kasek. Siswa Pak, SMA sudah itu ada presidennya enggak? Ada Bu? Nggak ada kan? Karena semuanya nggak punya presiden. Jadi kalau ada bimbel ngasih presiden pasti datanya bohong. Kalau nggak bohong, ketemu saya sampai tanya cara monitornya di mana. Itu salah di pasar. Jadi kalau masih dengan 300 nanti 301 saya masih terima kedokteran nggak mungkin, nggak ada jamin. Ya. Jadi lebih percaya pada guru BK yang sudah mengikuti adik-adik selama 3 tahun. Tahu prosesnya, jangan percaya di bulan 3 bulan ketemu mulai kedokteran harus bahaya. Ya. Walaupun bayarnya 6 juta setahun ya, itu juga ya bimbelnya. Tapi ini perlu diperhatikan ya. Bimbel itu kadang-kadang menyesatkan. Jadi nggak perlu kontrol persen. Boleh anak saya juga ikut bimbel, tapi hanya mengambil yang positif saja, pengayaan materi dan sebagainya. Tapi kalau masalah dalam, masalah itu saya nggak yakin. Kembali ke laptop SNBP tadi ya, prestasi nilai raport. Yang kedua, selain nilai raport adalah prestasi non-akademik. Diambil dari mana? Dari sertifikat kejuaraan atau piagam.
ya. Klasternya beda-beda, mulai dari tingkat provinsi, nasional, internasional, ya. Apakah unsur mengakomodir yang tidak legal, misalkan yang di luar Pusna? Iya. Saya yakin di Pusna nggak banyak eventnya. Jadi adik-adik yang punya sertifikat silakan dicek semuanya selama di tahap 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir selama di SMA. Sertifikatnya apa saja? Nah, pesan buat Bapak Ibu guru BK yang nanti mendampingi siswanya untuk upload prestasi, tolong dicek uploadannya. Karena setiap tahun kadang-kadang banyak uploadan yang merugikan siswa. Contoh nih, adik-adik yang juara lomba futsal misalkan, SMA Sedayu juara lomba futsal tingkat DIY. Di situ kan ada berapa orang di situ? 10 ya? 10 orang. Sertifikatnya cuma 1. Bunyinya SMA Sedayu misalkan. Kalau Bapak Ibu guru BK melihat itu, terus yang upload namanya Eko Sumanto, kira-kira yakin nggak Eko Sumanto masuk tim futsal kalau cuma dia sertifikatnya? Yakin Bu? Enggak kan? Jangan-jangan cuma bikin sertifikat. Akhirnya apa? Nol nilainya yang sertifikat. Walaupun saya yakin nggak ada niat bohong sih, tapi karena itu menjadi salah satu sambungan yang sudah tercapai prestasi karena uploadnya nggak benar. Oleh karena itu, tadi mohon pada Bapak Ibu guru BK atau Bapak sekolah untuk event-event yang sifatnya kolektif, kelompok, diberi surat keterangan kepala sekolah siapa yang ikut lomba itu. Ya, usaha misalkan, walaupun cuma jadi pemain cadangan, nggak apa-apa, itu ada namanya. Kan nggak tahu saya ini siapa aja, tapi kasih nama yang berhubung tim usaha siapa saja, supaya nanti verifikator yakin oh anak ini ikut. Ada juga yang karena bangganya yang dapat sertifikatnya, tapi orang bawa piala. Tim usaha itu depannya ada piala. Kira-kira kalau yang melihat yakin nggak anak di situ? Kan begitu ya, sederhana tapi kadang-kadang merugikan. Jadi pastikan bahwa bahasa kita itu nanti hanya bahasa dokumen. Pastikan nanti yang baca yakin bahwa itu anak yang benar-benar dapat piala itu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru yang sudah paham itu, ya. Hanya bedanya kalau di masing-masing perguruan tinggi kadang-kadang beda persentasenya, beda pengakuannya, ya. Sementara di unsur selain itu kita masih mengakui yang organisasi juga kita akui, ya, yang ketua OSIS, ketua pramuka yang masih kita hargai lah, karena mereka teman-teman yang aktif juga. Jadi pastikan itu ada, ya, itu. Ini PR besar, ya. Termasuk teman-teman yang daftar di olahraga, daftar di seni yang harus ada portofolionya, ya. Portofolio itu adalah profil buat video. Nanti kalau didampingi Bapak Ibu semuanya, ini penting karena yang ada portofolionya biasanya 50-60% diambil dari situ. Setiap tahun saya menilai portofolio dan setiap tahun saya memberikan nilai 0 pada beberapa peserta. Contoh paling gampang begini, kalau kita mulai portofolio olahraga misalkan, siapa namanya? Mas Safa, itu namanya ya Mas. Ya. Mas Safa mau daftar Kerjas, harus mengupload portofolio olahraga. Nah, karena saya temannya Mas Safa yang bikin video, kemudian saya video, ini adalah video Mas Safa lari jarak pendek. Orang lari di sana kok finish begini, nggak tahu siapa yang lari. Apakah dia Safa atau Siva nggak tahu saya. Tapi dia hanya bilang itu. Artinya apa? Itu nggak terverifikasi, nggak pasti itu yang melakukan siapa. Sederhana kan? Nah ini kadang-kadang yang guru BK mendampingi saya anak didiknya nanti nggak maksimal kayaknya. Ya. Itu prestasi siswa, ya. Tadi ada dua komponen ya, prestasi siswa dan prestasi sekolah. Nah kalau sekolah diambil dari mana? Diambil dari satu akreditasinya, diambil dari jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi tahun lalu,
Jumlah siswa yang registrasi tahun lalu berapa? Jangan-jangan yang terima 100 yang registrasi cuma 10, yang 10 nggak diambil. Itu coba pengaruh pada dari sekolah. Yang paling penting KKN-nya berapa? KKN-nya berapa? Tuh di sini 70. Di itu di Sleman, Bandung. Di Bandung berarti berapa KKN? Yang swasta berapa? Oh, enggak ada 80. Di Jogja itu berarti 80 ada KKN-nya. SMA swasta. Kalau SMA negeri semuanya kira-kira sama lah, 75, 76. Tapi kalau swasta ada yang 80, 81, 82. Artinya apa? Kita nggak bisa membedakan itu benar-benar apa enggak. Tapi itu dokumen autentik, dokumen resmi yang dikirimkan oleh PDSS. Artinya kita terima itu. Ya. Tertinggi berapa rataannya Bu di Sedaya? Tertinggi rata-rata berapa? Siswanya, rataan rapotnya. Ada yang 90? Ada? Iya, rataannya. Ada yang jarang ya. Kalau kita bicara swasta itu bisa sampai 99. Terus saya harus gimana ya Pak? Masa di swasta atau di Sidoarjo ini kan nggak mungkin. Ya. Tapi artinya ada ya Bu ya. Artinya ada ya. Berarti kalau sekarang dikasih 90 semuanya terima ya. Ada yang betul. Artinya bahwa kita ini SNBP itu seperti Motherset. Tahu Motherset ya? Jadi perguruan tinggi itu dikasih bahan yang sama, daging semua. Nanti unsur jadi rendang, UGM jadi rawon ya. Beda-beda masakan tapi bahan dagingnya sama. Tergantung masing-masing olahnya apa. Olahannya sama, ya, semuanya nilainya sama dari seluruh Indonesia. Dan kondisi ini sudah disadari harus dipetakan di teman-teman negeri. Saya juga kemarin juga sampaikan ke segmen teladan kalau ini sangat sulit sekali, ya, kalau dibandingkan dengan swasta jauh sekali. Dan ini menjadi problematika teman-teman negeri ketika SNBP. Kalau SNBP saya nggak ambil musik karena itu adu pintar, jadi pasti lebih bagus. Tapi kalau SNBP pasti rata-rata dikawal dengan swasta karena manfaatnya jauh lebih tinggi untuk sekolah. Ya. Ya. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah kalau di SNBP itu tahun lalu kita masih memberikan kesempatan untuk satu pilihan di luar provinsi masing-masing. Tahun ini bagaimana kita pendalamannya? Bukan berarti ada zonasi, tidak ada Bu. Berarti tidak ada zonasi. Hanya memang kalau di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa nggak ada masalah. Tapi kalau semua dilepas nanti perguruan tinggi di Lumsen, di Sulawesi nggak ada yang daftar Bu. Kasihan, karena semua pergi dari provinsi masing-masing. Sebenarnya hanya itu. Kalau di sini sih pesta kelebihan. Tapi kalau kita bicara di Uncen, kita bicara di Manado, kita bicara di Maluku, itu ada kelebihan nggak ada yang daftar. Karena semua pengen sekolah di Jawa. Jadi bukan zonasi, tapi memang kita berkebijakan supaya yang di luar kepada yang daftar. Ya, oke. Nah ini nanti dibaca sendiri ya. Komponennya 50% dari bobot pemilihan total, kemudian ada 2 mata pelajaran pendukung ya. Nah, kemudian kita berjalan dengan SNBT. Kalau SNBT ini murni adu pintar, ya, mau dari IPS ke IPA boleh, IPA ke IPS boleh, karena apalagi tahun kemarin kita hanya skolastik saja ya tesnya. Jadi silakan adu pintar saja, yang tinggi berarti lolos, tidak ada masalah. Ya, hanya memang
Yang perlu adik-adik ketahui adalah tes SNBT ini adalah tes yang sifatnya prediktif. Beda dengan tes yang adik-adik lakukan di sekolah, yang namanya tes evaluatif. Kalau tes evaluatif itu artinya harusnya materi sudah pernah diajarkan Bapak Ibu di sekolah. Kalau tes PAS belum pernah diajarkan, berarti yang salah gurunya. Itu ya Bu ya. Tapi kalau SNBT itu prediktif, namanya juga prediksi, jadi bebas saja. Levelnya adalah level Olimpiade internasional. Ya. Jadi kata kunci untuk lolos SNBT adalah banyak berlatih. Ya. Nah, tes SNBT ini tidak serta-merta hanya ujian kemampuan akademis saja. Ini yang perlu adik-adik ketahui. Ya, di situ juga ada tes psikologis, tes kemampuan dalam bertahan, konsentrasi. Adik-adik tes paling lama berapa di sekolah? 90 menit? Paling lama ya? Harus setengah jam ya? SNBT adik-adik harus dipaksa konsentrasi selama 3 jam lebih. Ya. Jadi yang namanya konsentrasi 3 jam itu kalau nggak dilatih ya susah. Pernah nggak ikut yang bimbel, coba yang bimbel? Pernah nggak ikut tes atau latihan selama 3 jam full? Belum kan? Ini yang salah. Karena kalau Bapak Ibu mau jogging 10 kali putaran, kalau nggak pernah dilatih ya nggak kuat. Harus dilatih. Oh, dicobakan sekiranya cukup nggak begitu. Karena ketika adik-adik konsentrasi 1 jam, mungkin masih oke. 1,5 jam masuk ke laptop sudah 2 jam, 2,5 jam, sudah lobet, lapar, dingin, pengen pipis, udah itu konsentrasinya bubar. Gitu ya, gitu ya. Jadi saya pertanyaan adalah Bapak Ibu guru pernah nggak menahan siswanya untuk belajar konsentrasi selama 3 jam? Ini belum pernah ya Bu. Nah itu yang harus dilatih. 3 jam Bu, 3 jam. Ya. Tapi kan lebih santai Bu, tidak mengerjakan soal terus dan dia harus jaga terus. Ketika SNBT itu ujiannya adalah cepat mengerjakan soal, waktunya habis, segera selesaikan. Kadang-kadang tulis angka 2 jadi 7, yang lain menjadi salah, banyak seperti itu. Belum lagi penyesuaian, ujiannya di UGM sudah salah ruangan, kesiangan, apa harus bubar. Jadi disiapkan mentalnya juga. Ya, untuk mandiri kita ada di akhir ya. Mandiri tahun lalu kita masih menggunakan LUTBK, jadi unsur tidak mengadakan lagi ujian utuh murni, unsur tidak ada. Mandiri unsur menggunakan tahun lalu ya, menggunakan nilai UTBK, nilai rapor dan prestasi. Jadi gabungan antara SNBT dan SNBP diramu jadi mandiri. Ya, pilihannya lebih beragam karena ada kelas nasional tadi. Proporsinya yang SNBP itu 30%, SNBT 40%, mandiri 30%. Nah, kalau di mandiri biasanya yang ditanyakan adalah sumbangannya berapa. Ya. Khusus untuk unsur sampai saat ini besaran sumbangan tidak mempengaruhi kelulusan. Ya, tidak dijadikan dasar oh ini sumbangannya besar lulus enggak. Tetap menggunakan nilai. Jadi jangan khawatir. Nanti diambil saja informasinya. Ya, biasanya di bulan Juni atau Mei kita sudah publish resminya untuk mandiri. Ya, karena ini fokusnya masing-masing. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena sudah 1:30, mungkin teman-teman sudah belum pada sholat. Saya kasih waktu tanya jawab, tapi tidak banyak bagi biar sholatnya bisa segera terjadi. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Jenderal Sudirman. Baik, kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan kita buka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Monggo boleh.
boleh Bapak Ibu guru dulu dipersilakan, atau mungkin ada siswa yang ingin bertanya, kita juga silakan. Dua penanya kita buka di sesi yang pertama ini, sesi tanya jawab. Mungkin atau Bu Guru, oh iya, monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ibu, saya kebetulan orang yang juga mengganggu jenderal Sudirman. Nah, seorang jenderal bintang 5, kemudian religius. Yang jelas itu, dan kebetulan wafatnya juga usia muda ya, 20-an, misalnya 50-an. Nah, yang saya tanyakan, unsur yang jenderal Sudirman, apakah hanya sekedar namanya saja, ataukah juga menginspirasi dari profil beliau? Misalnya contohnya saya mahasiswa itu terutama mungkin yang muslim gitu kan ya, apakah ada juga ketika semester 1 mungkin di pelajaran mata kuliah agama itu ada mentoringnya, seperti ini saya pakai ini dalam ini itu, walaupun maaf namanya kita Jakarta ya, bukan jenderal Sudirman, tapi ada ketika semester 1 itu di mata kuliah agama itu ada mentoring, jadi kakak kelas itu bina adik-adik yang terutama yang muslim. Nah, bagaimana dilakukan keagamaan di kampus yang notabene Sudirman itu sangat religius? Itu aja Pak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya lagi untuk sesi yang pertama. Ada tiga, kalau belum ada mungkin langsung mawar Pak Eko mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Ibu dulu. Oke, matur nuwun Ibu. Baik, Jenderal Sudirman itu tidak secara nama di sini, Bu. Jadi memang kita memberikan nama itu tidak sekedar hanya kepingin saja. Jadi memang marwahnya Pak Dirman kita bawa ke sini. Ya, pertama di sini itu hanya ada satu mata kuliah yang kita khusus sediakan untuk mengkaji jati diri Pak Dirman. Itu harus diikuti wajib seluruh mahasiswa di semester 1. Namanya jati diri unsur. Ya, itu di Indonesia hanya di sini yang ada. Di UGM nggak ada, di ITB nggak ada, adanya di sini. Yang kedua, untuk mata kuliah agama memang di semester 1 ada yang namanya mentoring, tapi itu masuk di aplikasi di mata kuliah agama, ya tidak di bidang. Walaupun nanti ketika mentoring kita tetap menggunakan teman-teman dari UKM keagamaan dan sebagainya, tapi lebih intens lagi sebenarnya memang implementasi dari nama itu kita wujudkan menjadi satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tingkat awal. Jadi tidak peduli dari mana, ada siapa, sampai agamanya apa, harus wajib memilih. Itu yang akan mengakselerasi kira-kira apa yang akan dijadikan dasar untuk mata kuliah yang berikutnya. Termasuk sebelumnya kita juga mengenal seperti Pak Dirman, Bu, biar tetap maju terus, pantang menyerah itu harus bawa sampai nanti ketika lulus jadi mahasiswa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik siswa ada yang mungkin mewakili teman-temannya untuk bisa bertanya di sesi ini. Ayo, mana suaranya dari adik-adik dari SMA Negeri 1 Sedayu Bantul? Atau mungkin dari ibu guru lagi mungkin, atau bapak guru, ada yang ingin ditanyakan terkait Universitas Jenderal Sudirman atau terkait penerimaan mahasiswa baru yang ada di sini? Ayo, go. Ini sama murid-murid ditantang pakai bahasa Inggris Pak Eko. Setelah saya, mudah-mudahan nanti ada anak-anak yang bertanya ya. So I give you an example of the best I contact. Why
informasi itu untuk anak saya yang juga kelas 12, kebetulan satu sekolah dengan anak Pak Eko. Pertanyaannya adalah begini Bapak, yang jalur undangan itu kadang anak-anak di sekolah kami mungkin tidak memaksimalkan untuk untuk diterima tidaknya. Mereka itu karena sudah idealismenya kekeh untuk pilihan itu. Kadang mereka tidak mengukur baju sendiri karena berharap kalau di jalur undangan tidak masuk maka akan berjuang lewat jalur tes. Jadi yang perlu ditekankan adalah mereka harus mengukur baju sendiri begitu. Tapi sekolah di lain pihak juga ingin untuk ada yang diterima di jalur undangan itu lumayan meningkat karena itu sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi bagaimana agar keseimbangan, artinya anak itu memilih jalur undangan memang sesuai dengan passionnya tapi juga sesuai dengan nilainya, ada komunikasi dengan orang tua dan BK. Harusnya itu kan adakah data yang bisa kita jadikan tolak ukur nilai UTBK untuk jalur undangan tahun lalu. Kalau si A terpilih di program itu, apakah ada jaminan dengan adik kelasnya dengan nilai yang serupa itu akan bisa masuk di jalur itu? Yang kedua, apakah nilai itu harus kecenderungannya meningkat? Karena ada kontroversi yang mengatakan bahwa nilai itu meningkat, tapi setahu saya nilai itu bukan meningkat tapi rata-ratanya. Apakah yang benar yang mana? Mungkin dari pihak universitas tahu seperti itu. Dan bagaimana mengetahui rasio sekolah terakhir? Tadi katanya data yang mendaftar di situ terus mendaftar ulang. Nah itu ada kita data seperti itu bisa diunduh gimanakah, atau kita sendiri yang bekerja untuk mencari data dari siswa-siswa kita yang sudah diterima di tahun tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini ada siswa-siswa kami yang bertanya karena mereka yang akan sekolah bukan gurunya begitu. Ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menuju saya bisa langsung menanggapi. Ya, matur nuwun Bu. Ini penting banget buat adik-adik semuanya ini. Tidak hanya untuk adik-adik, juga untuk guru-guru BK juga sangat penting karena setiap orientasi pasti akan menanyakan satu peluang, kedua kira-kira yang lolos SNBW itu biasanya. Kalau sajarnya gampangnya kalau pengen lolos daftar dulu, kalau nggak daftar nggak lolos pasti kan gitu. Baik, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa kalau kita pengen lolos di SNBP maka banyak hal yang perlu kita siapkan. Ya, tadi saya bilang pertama kata kunci adalah itu dulu. Ya, sekarang adik-adik semuanya, ibu guru, tolong dilihat profil masing-masing. Profil masing-masing. Pertama, kira-kira SMA 1 Sudayu itu ada di ranking berapa di Provinsi Jawa di DIY? Satu ya Bu, di Kecamatan Sudayu. Tapi kalau kita bicara provinsi DIY di tingkat berapa? Negeri dan swasta. Di nasional nomor berapa? Bukan. Kemudian kita lihat rataan siswanya berapa, rataan nilai rapotnya berapa. Ya. Kemudian ada enggak, banyak enggak mohon kerjasamanya karena pemadaman katanya. Jadi kita lihat dulu potensi masing-masing siswa dan sekolah. Kira-kira di ranking berapa?
Nah di situ nanti adik-adik akan bisa mengukur ranking satunya Sedayu itu sejajar dengan ranking berapanya SMA 1 Teladan misalkan, SMA 3 Yogyakarta misalkan, crossnya seberapa besar gapnya. Nah itu baru dilihat. Berarti kalau ranking satunya Sedayu, kira-kira prodinya apakah prodi paling atas di UGM, prodi paling atas di UNSUD, atau level menengah dan bawah. Jadi jangan dipaksakan wah ranking 1 Sedayu pasti lolos di S1 kedokteran UGM misalkan, belum tentu. S1 Jogja pun juga belum tentu nanti langsung masuk ke kedokteran UGM, karena masing-masing punya karakteristik. Ya, setiap tahun itu akan berubah-ubah nilainya. Bisa jadi tadi Ibu mengatakan kita pernah belum punya siswa yang nilainya 99 lancar SPP-nya pasti, tapi sekarang berapa? Oh sekarang cuma 82 misalkan, ya nggak mungkin masuk UGM dengan dokter UGM misalkan. Jadi itu perlu dilihat dulu adik-adik ya, rankingnya berapa saat ini, posisi Sedayu itu di mana posisinya di kabupaten, di provinsi ya, kemudian nilainya. Nah setelah itu adik-adik tolong dilihat potensi dan pemetaan yang sudah dibuat guru BK. Oh Sedayu itu misalkan ya contoh ranking satunya levelnya sejalan dengan teknik misalkan, maka di bawahnya jangan ngambil prodi atas teknik ya kita harus jujur saja seperti itu. Jadi daripada nanti teman-teman hanya terdapat dari partisipan saja, nggak pernah keterima ya. Tipsnya begitu. Nah yang paling penting adalah guru BK harus benar-benar mengikuti perkembangan siswanya dari semester 1 sampai semester 3. Kalau perlu bukunya itu dibuka, misalkan per siswanya. Oh anak ini nilainya sekian, potensi mampuannya paling tinggi di mana, prestasinya apa, itu kan bisa dikelompokkan dengan mudah sebenarnya. Ya. Kalau saya menyarankan di guru BK itu pasti punya buku catatan masing-masing siswa di situ. Raportnya berapa, rapor paling tinggi apa, prestasinya apa, itu yang memudahkan untuk memetakan. Kemudian dipetakan masing-masing. Orang yang suka kimia, pendapatnya bagaimana nilainya, itu yang perlu dilaksanakan. Catatan pentingnya adalah di setiap perguruan tinggi jarang sekali yang melihat akselerasi kenaikan nilai rapor. Bukan berarti nggak ada loh ya, ada yang melihat trackingnya, apakah dari semester 1 semakin naik atau semakin turun. Tapi secara garis besar umumnya tidak akan melihat itu. Lihatnya adalah komprehensif 1 sampai 5 rataannya berapa. Ya, jadi kalau saya menyarankan nanti karena udah kelas 12 sudah terlanjur ya. Kalau mau ngegas jangan di semester 4 semester 5, tapi semester 1 udah digas. Jangan kasih ampun. Itu ya. Harus disiapkan. Kalau teman-teman di SNBP itu disiapkan di semester 1. Seleksinya dimulai dari semester 1 bukan semester 5. Jadi kalau adik-adik kesini tanya saya mau masuk mana di semester 5, itu ya berarti hanya kira-kira saya pantasnya di mana. Tidak ada upaya saya harus bagaimana, karena kita nggak tahu gapnya. Kalau sekarang misalkan evaluasi sekarang Sedayu di nomor 10, berarti nanti di semester 1 tahun angkatan ini harus digas supaya nanti masuk ke semester ranking 5 ke atas misalkan. Nah seperti itu. Desainnya harus disiapkan dari semester 1 Bapak Ibu. Kalau perlu kepeminatan itu, ya tes bakat itu dilakukan di semester 1. Ya, rata-rata kalau di SMA di semester 2-3 ya peminatan. Di semester 1 sudah disiapkan itu, apalagi dengan guru merdeka. Guru merdeka itu sangat luas sekali. Kadang-kadang anak-anak biasa senangi dewi. Ya, saya kepengen matematika nggak matematika, pengen ekonomi ngambil ekonomi tahun depan ganti lagi. Itu merugikan diri sendiri. Itu yang perlu disampaikan ke siswa. Itu by design. Jadi tolong nanti sampai di sekolah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan orang tua, dengan wakil siswa supaya komunikasinya enak. Salah satu kunci untuk menang SPB adalah harmonisasi antara siswa, orang tua, dan di mana-mana seperti itu. Setiap tahun teman-teman dari beberapa SMA juga
konsultasi dengan saya masalah ini. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Kalau masih ada masalah di antara orang tua, siswa dan guru, kayaknya nggak akan bisa SNBP selalu banyak karena tidak punya peta yang komprehensif terhadap potensi sekolah dan siswa masing-masing. Katen nggih. Perkenalkan, nama saya Suprasena, saya dari jurusan SMA Sogosudayu. Pada hari ini saya izin bertanya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran, karena tadi saya juga sudah konsultasi dengan teman-teman saya. Apa yang membedakan Universitas Sudirman dengan universitas-universitas lain? Seperti itu. Apakah ada tawaran yang mungkin belum pernah ditawarkan dengan universitas lain? Atau ada hal lain seperti itu? Terima kasih, Pak. Apa ya tawarannya ya? Baik, dari sisi institusi memang saya sampaikan tadi fokus setiap universitas beda-beda, ya spesifiknya beda-beda. Kalau kita bicara Telkom University pasti akan bicara IT. Kalau kita bicara Unsud, kita bicara kearifan lokal budaya pedesaan. Jadi fokus penelitiannya masing-masing beda. Itu yang akan mendasari nanti mata kuliahnya belajarnya apa, fokus penelitiannya apa, yang dipelajari apa. Jadi masing-masing beda-beda, karakternya beda-beda. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya terkait dengan proses masuk baru. Sebenarnya secara nasional tidak ada yang beda, semuanya sama. Ya. Hanya memang ada kebijakan-kebijakan khusus yang biasanya diberikan oleh pimpinan. Contoh, itu contoh aja. Kalau di Unsud kita selalu memberikan ruang yang cukup banyak untuk teman-teman yang punya KIP, teman-teman yang dari 3T, teman-teman yang dari luar Jawa misalkan, atau teman-teman yang punya prestasi walaupun cuma ketua OSIS, kita beri poin-poin khusus untuk itu. Tidak semuanya perguruan tinggi mengakomodir ketua OSIS misalkan. Nah, salah satunya dulu kita akomodir. Jadi teman-teman yang punya prestasi, punya potensi di SMA, sebelum kita akomodir apa bentuknya, ya, asal jangan ujian TOEFL saja, ya, boleh silakan. Itu salah satu kebijakannya. Jadi memang setiap tahun berubah, tapi kita selalu mencoba untuk mengakomodir teman-teman di Jawa Tengah, Jogja yang punya potensi besar, karena kita butuh itu. Ya. Jadi jangan khawatir, pasti ada peluang, pasti ada ruang untuk teman-teman berkarya, menonjolkan diri bagi teman-teman yang memang menonjol dalam prestasi. Itu yang akan kita tawarkan di setiap tahunnya. Di samping kebijakan-kebijakan lain yang tadi saya bilang, kalau memang di lain tempat KIP kita ngambil cuma 10%, 15%, kita bisa 20% teman-teman KIP. Kita memang
namanya membuka ruang khusus untuk teman-teman yang dari daerah yang kurang mampu.